kalau diambil sama Valentine itu gede juga. Iya, Karena kan Valentine pasti build-nya ke Magic Power kan. betul. Nah Heartguard-nya itu kan nambah dengan Magic Power-nya. Ya. Jadi ketika diambil sama Valentine, pertama satu instant ganking, itu satu. Yang kedua, Heartguard shield-nya yang diberikan sama Valentina itu lebih gede karena memang Magic Power adalah item dari Valentinanya. Instant gankingnya gue maksud, ya Heartguard misalkan ke arah Benedetta Edward, langsung keluar gitu loh, jangan di dalam, nggak bisa ngapa-ngapain soalnya di dalam. Iya. Jadi langsung turun lagi dan itu instant ganking banget sih. Oke. Sabar, ini kenapa marah-marah kayak gitu ya? Siapa? Itu dan Cloud keluar. Ini dikeluarin semua hero power ya Pak. Bener-bener, iya hero power semua keluar. Semuanya. All in ya. Blacklist all in. Blacklist. Blacklist all in di game yang kedua. Mereka mengeluarkan hero-hero powernya. Mereka ingin bermain cepat sepertinya. Mereka ingin menuntaskan match ini sepertinya. Dengan skor 2-0. Tapi Occupy masih terbuka kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat seperti apa nanti yang akan mereka berikan. Kalau misalnya sesuai rencana, jujur aku melihat Occupy punya chance. Mereka punya di late early game-nya, bahkan di tangan Novaria ataupun di tangan Lancelot mereka punya, tapi di arah late game mereka juga semakin kuat dengan ada Esmeralda dan juga Moskov. Tapi Blacklist yang menggunakan full power, mereka menggunakan semua hero power mereka. Ini juga gak bisa dipandang sebelah mata. Ya mungkin dari Occupy ya, mereka harus cepat reset dan harus sadar sih. Positioning itu sangat-sangat penting apalagi untuk Novaria ya. Karena pengalamannya tadi kan sebelumnya kurang baik dari positioning, jadi mereka harus lebih aware lagi lah. Itu dia di game yang kedua. Kita lihat akan seperti apa reset yang dilakukan oleh pemain dari tim Occupy. Harus jauh lebih bagus lagi dari sisi positioning ataupun nanti dari decisionnya. Oke, Ini dan kali ini penentuan berarti kan? Iya, penentuan, Pak. Occupy kalah gugur kan? Occupy Yes. iya langsung pulang. langsung pulang. Dan Edward dengan Petrify-nya. Ini benar-benar bakal bermain lebih agresif dibanding sebelumnya atau bahkan mungkin dibanding dengan Diablo yang menggunakan Execute ya. Kali ini dengan Edward menggunakan Petrify plus Festival of Blood. Karena timingnya, ketika timingnya pas, Electro Final Blow ditambah dengan Petrify itu sepanjang Electro kena stun semua. Iya. Itu, dan dia udah pasti pas gak sih? Edward gitu kan. Mulai nih coba. Mulai nih. Tinggi dari Alarm Bomb yang dia milikin tapi barusan Smile dengan satu Astra Recall-nya. Belum mengenai ke arah siapapun. Ya, ini kalau kita lihat dari bottom lane, all-nya belum terlalu di babysit oleh Omega Virus, tapi udah belum kelihatan gerak-gerik ya. Alarm Bomb, bakal jadi satu momok yang sangat-sangat berbahaya banget pada Speedy, bahkan udah dari first time yang udah mulai masuk dalam tubuhnya. Oke, itu tadi konsep permainannya sedikit terlihat ya. Reverse time untuk Fredrin langsung ngedash. Maju efek knock up, dah kasih gas. Iya. Stucknya pasti kena jatuhnya. Tapi kalau yang gua coba baca ya dari pergerakan, kalau memang gameplay masih sama, nanti Cloud-nya akan dikasih dua lane dulu nih. Di gold lane sama di mid lane. Mungkin kasusnya ya di Tarta kedua mungkin ya. Benedettanya akan motong dan dia akan join dan 4-1 jatuhnya. Wah, itu Yang ganggu banget. satunya lagi dia bakal makan landing. Ganggu banget dari Omega Virus ya. Dari tadi keliling-keliling ngasih Alarm Bomb, cicil-cicil ke arah Maro, dan dilihat aja di freeze minion ya. Dan bakal coba untuk lebih sabar lagi. Top lane. Sabar dulu. Karena kalau terlalu bernafsu juga mereka nanti akan kehilangan dari wave minion itu sendiri. Sementara sekarang Alpo mau pergi ke arah mana? Alpo masuk ke dalam lingkaran pertahanan dari Blacklist Internasional. Ya, dan itu ada reverse time lagi yang dikeluarkan oleh Omega Virus. Dan dia menggunakan Impurate sekarang. Gak menggunakan ke arah Emblem Support. Dan dia bagaimana Due terus mencoba untuk membobardir ke arah satu Smile ataupun ke arah Maro yang belum level 4. Yap. Sementara untuk sekarang Edward udah masuk lagi ke bagian tengah. Ya wes dengan satu mobilitas dia yang sangat-sangat tinggi udah enak banget. Clear wave atas, bantu tengah, clear wave lagi, kemana lagi. Enak banget dan barusan Alecto Final Blow, Maro berhasil langsung dihilangkan begitu saja dengan sangat-sangat cepat. Bersama dengan ada Petrify digunakan juga, tapi ada bottom lane. Wah. Udah mulai time zone dikeluarkan, tapi Speedy jadi korban pertempuran baru sama ada flicker yang coba dilakukan oleh My Virus, tapi ternyata tidak bisa. Karena Tone Rose bersama dengan Heartguard yang masuk ke dalam tubuh Leo. Cukup untuk menumpaskan sang telur. Masalahnya yang tumbang Omega Venus dia akan spawn di sana juga gitu. Iya. Dan harus mulai respect nih dengan alarm bom yang dilempar sama Omega Venus karena ini lumayan banget sakit gitu kan. Lihat dari emblemnya dia pakai encourage. Jadi artinya ada damage tambahan nanti yang akan diberikan. Apalagi metodenya fokusnya ke arah gold lane nih. Yang penting all-nya bisa farming dengan aman. Yep, coba lihat.
dia rela untuk parkir di area tersebut lama loh. Dari tadi ada beberapa waktu yang emang dia perjuangkan, yang emang dia korbankan. Tapi barusan Leo berhasil kabur. Sangat-sangat baik pergerakan dari Leo. Dan Yue yang mengcopy ke arah satu pattern execution ternyata menusuk ke area yang berlawanan dan dari segi itemnya lebih kecil. Wah, belum ada sepatu ya dari Cloud-nya. Makanya benar-benar ditempel sama Digi. Dikasih vision terus, nggak boleh ada ganking yang masuk ke arah gold lane. Karena memang nggak ada sepatu juga gitu kan, lumayan bahaya. Walaupun ya dia ada sprint. Sementara kalau dilihat dari Speedy ya, comparison antara Owl dan Speedy. Satu item udah jadi Corrosion. Ada boots juga sebenarnya sepatu ya, udah lumayan enak. Tapi ya kalau dibilang udah sanggup ditinggal atau belum, ya belum lah karena dia kena bom Digi terus di bawah. Yap. Itu yang bahaya. Oke, Edward di atas. Sama dengan Esmeralda masih beradu kecepatan untuk clear wave minion lalu bergabung dengan rekan-rekannya. Tapi Speedy udah terkena lagi impact dari alarm bom yang begitu menyakitkan. Tadi barusan ada satu harkat yang mendadak masuk ke dalam tubuh dari Moskov itu sendiri. Dan pemain dari Blacklist nggak mau ngeladenin semua ya wes. Agak terburu-buru gak sih masukin Hargat? Aku rasa untuk Maronya. Atau mungkin emang untuk defensif supaya Speedy-nya nggak di take down berkali-kali. Atau dicicil-cicil dengan adanya alarm bom. Karena cooldown dari alarm bom cukup cepet loh. Sekitar 7 detikan. Astra recall-nya kena lagi ke dalam tubuh dari Yue. Tapi mereka berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam satu outer tower tersebut. Dan Moskov melakukan pergerakan bagian atas. Tapi dirinya kemungkinan besar akan bertemu lagi dengan Benedetta untuk clear wave minion. Baru nanti pergi ke landing di bagian atas. Dan Orange Buff bakal coba untuk diamankan oleh Wise. Milik dari Leo. Dan Leo bakal ketinggalan level yang cukup signifikan dari experience-nya. Wise sudah level 8. Sedangkan untuk Leo masih stuck di level 7. Falling Star pun dibukanya untuk clearing minion aja di area bottom lane. Oke, untuk Alpo masih sadar, masih santai sendirian aja. Tapi first damage dihasilkan. Valentina belum lagi cicilan lewat damage per second yang dikeluarkan oleh Cloud. Ini semua combo yang begitu baik. Tapi barusan Speedy mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Edward lagi. Dan lagi Edward selamat. Wow, agak sedikit Kurang berani komit. iya, turun dari komit dari Speedy. Sayang banget dia nggak bisa untuk maju ke arah depan sana. Dan untuk turtle-nya bakal coba untuk diamankan oleh Wise dengan retribution yang begitu baik. Dan aku masih menyayangkan sih kejadian Speedy barusan. Dia udah ada hard guard dan lihat udah ada Spear Officer yang dilakukan. Omefinus dalam ancaman dan lihat bagaimana Maro ternyata dimakan dengan sangat baik oleh 3 player dari Blacklist Internasional. Oke, sementara untuk Yue-nya sedikit lagi pintar di dalam tubuhnya. Tapi untungnya tadi masih ada absorb damage yang dihasilkan oleh Digi. Masih selamat semuanya. Dan sekarang malah Leo yang emang benar-benar terkapar di area tersebut. Susah banget, dia nggak bisa gerak sama sekali. Sisinya terlalu banyak. Fredrin dia punya taunt, punya knock up, ada reverse time juga. Dan jangan lupa kan Benedettanya pun bawa Petrify. Terrifying juga belum dihitung. Dan ini benar-benar banyak sekali sisi yang dimiliki oleh Blacklist. Sekalinya Occupy maju, mereka tuh benar-benar harus punya konsep atau rencana yang matang. Karena kalau enggak, itu bakal bisa diambil satu persatu, gak bakal bisa gerak. Apalagi damage dari All ini udah mulai terasa, udah mulai sakit dengan free farmingnya di bagian bottom lane tadi. Ya pastinya udah dapat impact sekarang. Ya, itu kali kedua sepertinya di area bottom lane. Bakal coba untuk diharas habis-habisan. Udah ada hardcut masuk dalam tubuh Speedy. Tapi lihat Speedy dengan Spear Officer-nya belum dapetin ke arah tembok supaya Edward bisa terkena efek stun. Dan terus mulai dilakukan dan akhirnya Yue tershutdown sudah ada bakat Smile. Oke, ada satu pergerakan yang memang dari Astra Recall-nya pas banget kena ke arah dari Edward. Dan di bagian bawah mereka mendapat keuntungan di mana satu partnya berhasil dihancurkan harusnya ya. Enggak, Tapi ternyata masih ada Wise yang emang setia di area tersebut. Ada retri soalnya masih aman. Mantap dari Wise-nya sendiri. Tapi aku ngeliat tadi ada blessing drop dari arah mid lane dari All untuk lebih defensif supaya dari minionnya nggak terlalu bisa masuk ke area mid lane. Dan aku juga tadi Langsung. Waduh, itu Owl dikit banget HP yang dia miliki. Sementara untuk Leo mencoba mengejar ke bagian belakang, tapi Omefinus berhasil menggiring satu orang tersebut. Leo-nya berhasil langsung dihilangkan, sementara Alpo-nya belum mau lompat ke bagian depan. Maro masih membantu lagi rekan-rekannya ataupun mengganggu beberapa player yang dimiliki oleh Blacklist International agar tidak begitu nyaman dalam melakukan sebuah pergerakan. Dan juga Alpo tadi lompat dengan satu kali Star Moon, tapi gak kena karena siapapun. Malah dirinya kali ini terkena efek Terrifying, langsung dibalasin begitu saja. Untuk Esmeralda yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Esmeralda masih dengan Stardust yang dia miliki, masih berjoget-joget ria santai saja di dalam area tersebut. ya hati-hati untuk bisa mengganggu supaya dari Wise-nya tidak mendapatkan turtle. Tapi apa daya, di sisi lain Leo-nya juga jauh banget keberadaannya. Bahkan Leo nggak berani untuk maju ke arah depan sana. Dan untuk sekarang kita bakal melihat bagaimana Blacklist
yang terus mendominasi walaupun tidak sepenuhnya dominasi karena dari segi gold memang tidak terpaut jauh. Tapi dari segi objektif, segi point kill, Blacklist memang lagi diunggulkan. Apalagi ya ini memang yang mengganggu adalah Oh My Venus. Bener-bener Buset. terganggu banget dan itu dia. Astral Meteor yang dilakukan oleh Smile. Udah lumayan sakit ke arah Edward. Udah mulai terasa ya dengan item-itemnya dan ini pressure-nya nggak berhenti lihat. Yap, top lane-nya di press. Wah, di press lagi dong. Tapi Battle Rayman sudah di stand bagian belakang. Ada satu alarm bom langsung menabrakkan dirinya juga untuk Alpo di area yang berbeda. Wise sudah set up posisi. Speedy, yap ketahuan sepertinya di mana posisinya. Karena tadi bergeraknya monster jungle ke dalam rerumputan yang tidak bergoyang sama sekali. Wah, rumputnya tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Tapi lihat dari Edward, Knife yang dikeluarkan dari dirinya. Mencoba untuk kabur dari Leo, The Moskov, dan juga dari Smile. Yap. Karena barusan tadi dengan Spiral Miseria udah begitu baik. Cancel. Dia tempatnya berbeda. Alpo. Langsung terlihat Owlnya mulai maju ke bagian depan. Hanya saja Alpo harus mengeluarkan satu sprint yang miliki dan tempat berbeda. Maro lenyap seketika. Itu harganya cancel ya sama Wise. Kena Iya, dan akhirnya rencana Alpha untuk membalikkan keadaan di top lane juga gagal. Oke, coba lihat bagaimana pergerakan yang akan dilakukan. Dan Petrify-nya connect tadi. Moskov tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Petrify membuat pergerakan Moskov pun harus terhenti di area tersebut. Dan pick off terjadi di mana-mana. Mungkin permasalahan utamanya memang balik lagi ke terlalu banyak sisi yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist. Kita lihat tadi kayak Angelanya, Hardguard-nya di cancel dengan ke knock up. Teman-teman yang lain nggak bisa bantu. Karena memang dikejar terus Angelanya tadi ditabrak dan bagian bottom lane-nya lagi sibuk untuk melakukan split push. Dan ya akhirnya setelah dapetin Angela di posisi yang gak enak banget tadi dekat Lord Pit, itu langsung ke arah Moskov tadi yang ada di bottom lane. Ini PR banyak banget ya untuk Occupy ya. Mereka kalah dari segala sisi loh, Lim. Mungkin dari itemnya, kedua golden ini oke ada perbedaan tapi nggak jauh loh. Ini bedanya 3 sama 2,5 item. Ya tiga setengah item lah. Jadi ya hampir berbeda satu item. Cuman ini bisa dilawan, bisa untuk dilawan, sangat bisa. Tapi ya untuk lain-lainnya itu loh yang susah buat dilawan. Kayak dari Fredrin-nya ataupun bahkan dari mid lane-nya. Yap, sekarang Leo coba lihat DPS-nya sakit banget. Malah mentok area tersebut. Pergi kemana? Ada reverse type dan pasrahlah sudah Leo. Karena tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Ya, karena dari first time juga kalau dia berangkat untuk maju ya sama-sama bohong. Tapi satu tombak antar kota antar provinsi sudah mulai masuk, tapi di sisi lain ada hardguard yang dilakukan. Mencoba untuk melemahkan dari Alpho-nya supaya tidak bisa di take down oleh Yue dan juga Wise. Amazing duet tiba-tiba hadir. Oke, ada satu kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Owl hingga membuat dirinya pun langsung lejap plus. Ada satu Astral Meteor memang connect masuk ke dalam tubuh dari pergerakan player dari Blacklist International. Namun di bagian bawah sekarang Petrify udah langsung diaktifkan dan juga Speedy udah mengaktifkan lagi karena Inspire sedikit lagi tersisa. Edwardnya berhasil kabur, tapi Wise menyelesaikan itu semuanya. Gokil, itu dari Edward dan Yue bener-bener memancing untuk dari Speedy ngeluarin ke arah inspirasinya atau Inspirasi juga. Inspirasi boleh ya, inspire-nya tadi. Inspire Pak ya. Ya, yang jadi masalah ini posisi dari Smile udah mulai bagus nih ya. Udah mulai sadar dia harus ada di bagian belakang. Dia udah bisa ngasih impact yang cukup dahsyat sebenarnya buat teman-teman dari Occupy juga. Yang penting jangan ada miss lagi nih dari positioningnya. Selama Smile ada di belakang dan aman harusnya ya nggak ada masalah. Di top lane ya mungkin ada satu miskalkulasi ya dari nabrak di live-nya juga ada perang. Dan ya untuk topnya bisa didapetin satu base turret itu menurut gua harganya lumayan mahal. Yap. Ini adalah pergerakannya dilakukan lagi oleh pemain dari Blacklist International. Orange buff-nya udah dikuasain, alarm bomnya udah dipajang semua, udah diparkir semua tuh di situ tuh. Orang iya Pak, tuh lihat di sini. Tuh, Vinci tuh. Ayo, mau lewat. Siapa yang mau lewat? Iya, Esmeralda tuh yang makan. Ya udah mau mau sih. Dia yang tebel, Itu dia kan siap. Itu kan udah bukan dicicil lagi tuh Pak, dibayar Tunai ya? Pak, kontan. Karena Impurage dan dia pasti build-nya ke arah magical kan. Mungkin gak full magical tapi paling gak di awalnya kayak Enchanted Talisman itu ada ke arah Divine Glaive juga mungkin gitu kan. Jadi source damage-nya itu benar-benar bisa masuk lah ke arah teman-teman dari Occupy. Ya, jadi harus ada satu member yang memang harus mau gitu untuk makanin alarm bomnya. Ya, selalu Alpho yang akan menjadi tumbalnya untuk memakan setiap alarm bom. Bahkan dari tadi ya, Oh My Venus terus-terusan gak ada henti-henti ngasih alarm bom. Di depan pekarangan rumah Occupy, supaya Occupy nggak bisa sembarangan bisa masuk ke area di mana Blacklist berada. Apalagi sekarang Lord bakal coba untuk dibuka oleh anak-anak Blacklist. Dan lihat posisi dari alarm bom mengarah jalur di mana Occupy bisa mengambil jalur ke arah Lord yang ada respawn di bagian top lane.
Wehey. Ambil pas. Edward barusan tuh. Ngapa dia gedes, dia kaget gua. Dia gedes-gedes sendiri, Pak. Dia mau nutup ini kan? Iya, Mau nutup tembak- dari- tembak Moskov iya. kan, biar nggak kena lord. Spear of Destruction. Itu coba lihat banyak banget itu alarm bomnya, Venus. Udah. Ada berapa tadi sementara untuk Speedy. Akankah berhasil, tapi ada Electro pada boleh dikeluarkan. Edward begitu kuat untuk bisa membuat pergerakan yang dimiliki oleh Speedy pun. Udah mengeluarkan semua Inspire udah keluar, bahkan harganya per kali ini udah ada. Wise masih mencari, ada satu Abyss Walker, Spear of Misery, tapi di bagian belakang Owl-nya hadir dengan memberikan satu Blazing Blade begitu optimal, begitu on point, dan lenyaplah sudah. Aku penasaran banget sih, Edward bisa setebel itu. Dari serangan yang dibangun oleh Speedy. Bertahan cukup lama. Naiknya memang anti sisi, tapi wow. Ini lawannya Moskov loh. Dia sebenarnya nggak kena hit tadi, dia ngambil jarak banget dan benar-benar nggak bisa kemana-mana. Yep. Metode Jupiter bagus banget dan Lordnya jalan bebas. Dan mereka tadi emang semuanya pergi menjauh, udah sekiranya efeknya udah habis semua, efek dari inspirasi kalau kata Gio tadi udah selesai. It's time untuk maju ke bagian depan, tapi Wise langsung memasang badannya, tapi mendadak Edward pun hadir. Dia punya Electopan yang blow, membuat tidak akan ada siapa yang mau maju ke bagian depan untuk melewati dari Electopan yang blow tersebut. Tapi Maro di bagian bawah bersatu dengan rekan-rekannya di bagian atas juga Wave ini udah mulai masuk pula. Tapi terlihat Oh My Venus dengan alarm bom yang terus-terusan menabrakkan dirinya ke pemain dari Occupy. Yap. Dan kita bakal melihat nih Yue bakal ngambil ke siapa lagi dari segi IMU-nya. Maka dia akan ngambil ke arah Maro. Karena sejauh mata memandang aku belum terlalu banyak lihat Yue mengkopi-kopi ke arah ultimate lawan. Ambil yang paling depan aja sih mungkin. Jadi kayak ya biar nambah damage aja ketika lagi fight. Sementara dari segi item nih, pantesan Edward dia nggak bisa nahan lebih lama gitu kan. Hanya bermodalkan dominance itu nggak kuat. Ada 2 source damage gitu kan. Ada Bloodlust dan juga ada Hunter Strike. Mungkin kalau ada satu item defense lagi bisa lah nahan sedikit. Tapi ya tetap aja Moskov full item itu gak bakal kuat. Ditahan sama Benedetta. Jadi udah paling benar kayak Edward tadi. Ketika dia bertemu dengan Speedy, cancel recall-nya. Habis itu cari jarak. Mainin pasifnya sampai teman-temannya datang. Tipe Moskov yang kayak gini dia harus di burst. Jadi sisi sebentar gitu kan ke knock up town itu benar-benar harus ada follow damage jadi yang bisa nge-kill. Karena kalau enggak takutnya malah dibalikin juga gitu kan. Dia udah mulai punya damage dan kunci utamanya tetap ada di Smile. Smile yang menurut gua selama positioning dia bagus dan dia bisa target dengan oke ke arah Yue atau ke arah Owl, itu nggak ada damage nanti jatuhnya di blacklist. Alvo makan terus dari alarm bom yang dimiliki oleh Venus. Itu safety namanya itu. Iya. Dan itu ini ya ngecek rumput aman. Ya ngecek pakai phantom execution ke belakang takutnya langsung dialin kan. Iya. Sakit kan sebenarnya. Weh, itu dari otot loh Pak, kena gitu. Buset tuh Leo. Ya ampun Leo. Alarm bomnya pelan-pelan itu bisa jadi nanti ya untuk damage dia nanti bisa aja ke arah. Tapi untuk sekarang mungkin ke arah mana sedikit terjepit dan hilanglah sudah untuk Alpha. Bahkan sekarang ada Blazing Blade dan juga WON yang diaktifkan bersama-sama Owl-nya. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Leo, tapi Leo terkena efek dari satu lagi reverse time namun di tempat yang berbeda. Yue-nya pun udah mulai sakit. Edward mau pergi ke arah mana tapi masih ada satu pasif di dalam tubuhnya yang membuat dirinya pun langsung imun, tapi Speedy malah untuk kali langsung menghilang dan Maro mau pergi ke arah mana. Ada satu bocah kecil ini pergi ke arah mana karena udah ada Edward yang siap untuk langsung memakan dan juga sikat habis ke pick off langsung ke arah Angela atau pada belum dikejar pula. Ada DK emang dari jauh ngelemparnya alarm bom, reverse time udah gitu aja lenyap Pak. Ya akhirnya membuat dari Maronya ya cuman keliling hanya untuk bisa Aduh Leo gagal pulang. Kali ini. Bahkan barusan ada satu Phantom Execution yang memang gagal pula dan dia tidak bisa pergi dari area tersebut. Ya, dan Battle Mirror Image yang dipasang oleh Owl juga di tempat yang tepat. Yang membuat akhirnya Leo ketika dia mencoba untuk kabur, di depannya wajahnya ada lagi Owl dengan Battle Mirror Image. Akhirnya membuat dari Leo tumbang begitu saja. Lord secara gratis berhasil didapatkan oleh Blacklist Internasional. Hampir 10.000 gold berada di kantong Blacklist. Sebenarnya untuk defense-nya ya, dia punya Smile yang ya kita tahu Hydro defense yang cukup kuat gitu kan. Dan tadi Moskov dari Speedy udah bisa dibilang punya power nih. Tadi aja udah mulai ngejar-ngejar dan udah mulai bikin sempat dari Blacklist-nya ini kelabakan gitu kan sampai bingung kan mundur-mundur juga, tapi walaupun tetap bisa dipanis dan Lordnya ke arah tengah, lane-nya nggak terlalu rapi. Lihat si defense seperti apa dari Occupy.
Akankah Moskov pulang atau Moskov akan terus melanjutkan lagi? Karena satu Spear of Destruction udah dikeluarkan. Tepat berada di bagian belakang menabrak ke barisan belakang yang dimiliki oleh pemain dari Black International. Ada satu Inotar yang berhasil dihancurkan pula. Tapi Lordnya udah mulai masuk kali ini karena mereka nggak punya memiliki. Mereka nggak memiliki DPS untuk kali ini. Untuk mempertahankan karena base-nya. Ya udah ini akan menjadi sebuah keunggulan untuk pemain-pemain Blacklist International. Miskomunikasi mungkin dilakukan karena kita lihat dari Moskov yang mencoba untuk melakukan split push di area top lane. Nggak sesuai rencana. Dan Lord di bagian tengah bersama dengan rekan-rekan Blacklist International tetap fokus walaupun ada satu Edward yang mencoba untuk recall. But it's okay. Ada Cloud di sana. Ada juga dari Fredrinnya juga. Ada Benedetta, ada Digi juga dari Omnifinius. Lengkap. Lengkap semuanya. Blacklist tadi paket lengkap dia istilah turahminya.